Oke, halo semuanya. Buat para dosen, istilah angka kredit atau AK ini pasti udah jadi makanan sehari-hari ya. Ini kan sistem poin yang jadi kunci buat kenaikan jabatan. Nah, siap-siap, karena untuk tahun 2026 nanti, ada aturan main baru yang penting banget. Yuk kita bedah bareng-bareng panduannya, biar nggak salah langkah. Saya tahu. Tiap kali ada aturan baru, pasti langsung deh banyak pertanyaan, bingung, bahkan mungkin sedikit cemas. Tapi tenang aja, di sini kita akan urai semuanya satu persatu sampai gamblang dan jelas. Dari sekian banyak perubahan, sebetulnya ada satu hal yang jadi jantung dari aturan baru ini, namanya proporsi angka kredit penelitian. Nah, ini yang akan jadi fokus utama kita, karena konsep inilah yang bakal mengubah cara kita semua menyusun strategi untuk naik jabatan. Jadi, apa sih sebenarnya proporsi angka penelitian itu? Gini deh cara gampangnya, nggak semua poin angka kredit itu diciptakan setara. Mulai sekarang, ada persentase minimal dari total poin yang Anda kumpulin yang wajib datangnya dari hasil penelitian dan publikasi. Ini aturan main yang baru dan fundamental banget. Dan persentasenya ini nggak sama rata untuk semua jenjang. Setiap anak tangga di karir akademis Anda punya target proporsi risetnya sendiri-sendiri. Yuk kita lihat angkanya satu persatu. Oke, kita mulai dari jenjang awal. Untuk naik dari asisten ahli ke lektor, Anda harus bisa membuktikan kalau minimal 35% dari total angka kredit yang Anda kumpulkan itu asalnya dari kegiatan penelitian. Dicatat ya, 35%. Lanjut, pas Anda mau melangkah lebih tinggi lagi, dari lektor ke lektor kepala, persentasenya juga ikut naik. Target Anda sekarang adalah 40% dari total poin wajib datang dari penelitian. Dan ini dia puncaknya. Untuk jenjang dari lektor kepala ke guru besar atau profesor, persyaratannya paling tinggi. Anda butuh 45% dari total poin Anda datang murni dari penelitian. Hampir separuhnya loh, signifikan banget kan? Oke, pertanyaannya sekarang, poin-poin penelitian ini bisa didapat dari mana aja? Nah, coba bayangkan Anda lagi lihat sebuah menu angka kredit. Ada banyak banget pilihan hidangan atau jenis publikasi, dan masing-masing punya nilai poinnya sendiri-sendiri. Nah, ini dia wujud tabel resminya. Kelihatan padat dan rumit ya. Ada jurnal, buku, paten, dan masih banyak lagi. Tapi jangan pusing dulu, kita nggak akan bahas setiap barisnya. Kita akan fokus ke beberapa contoh yang paling umum dan paling strategis. Yuk kita coba sederhanakan menu tadi. Lihat deh, publikasi di jurnal internasional Q1 nilainya bisa sampai 40 poin. Gede banget. Kalau kita bandingin sama jurnal nasional Sintas 1 atau 2, itu nilainya 25 poin. Nah, yang menarik, perhatikan deh, buku referensi juga punya nilai maksimal 40 poin, setara dengan jurnal Q1. Jadi, memahami peta nilai ini jadi kunci strategi Anda. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang super krusial. Kenapa? Karena riset zaman sekarang itu kan soal kolaborasi ya. Nah, gimana cara poin-poin tadi dibagi kalau penulisnya lebih dari satu? Aturan baru ini ternyata mengatur pembagiannya dengan sangat-sangat detail. Dan peran Anda, apakah sebagai penulis pertama atau penulis korespondensi, itu jadi penentu utamanya. Coba kita bedah skenarionya ya. Kalau timnya cuma berdua, dan Anda adalah penulis pertama sekaligus korespondensi, Anda dapat jatah 60% poinnya. Tapi kalau bukan, ya udah dibagi rata aja, 50-50. Nah, ini jadi menarik kalau timnya lebih besar. Kalau Anda pegang dua perang kunci tadi, penulis pertama dan korespondensi, Anda tetap bisa mengamankan 60% untuk diri sendiri, dan 40% sisanya dibagi rata untuk anggota lain. Tapi, kalau penulis pertama dan penulis korespondensi adalah orang yang berbeda, masing-masing dapat 40%, dan sisanya cuma 20% yang dibagi-bagi ke anggota lain. Ini benar-benar ngubah cara kita berstrategi loh. Oke, teori-teorinya udah cukup. Sekarang waktunya kita praktek. Biar lebih nempel di kepala, mari kita lihat gimana semua aturan ini bekerja dalam sebuah skenario nyata. Kita akan hitung bareng-bareng sebuah studi kasus dari awal sampai akhir. Oke, ini dia studi kasus kita. Ada seorang lektor kepala yang sedang mengajukan kenaikan jabatan menjadi profesor. Di layar ini adalah portofolio karya-karya beliau sejak jabatan terakhirnya. Impresif kan? Yuk kita mulai berhitung. Langkah pertama, kita tentukan targetnya dulu. Posisi lektor kepala itu 400 AK. Tujuannya mau ke profesor 850 AK. Artinya, selisihnya atau total angka kredit yang harus dikumpulkan adalah 450 poin. Sampai sini jelas ya? Nah, sekarang kita terapkan aturan barunya. Proporsi riset. Ingatkan, untuk jenjang profesor, syaratnya 45%. Jadi,
45% dari 450 poin yang dibutuhkan tadi, hasilnya adalah 202,5. Nah, ini dia angka keramat kita. Ini adalah target poin minimal yang wajib datang dari penelitian. Setelah semua publikasi di portofolio tadi dihitung dengan cermat, dengan mempertimbangkan jenis karyanya, peran penulisnya, dan aturan pembagian poin, total AK penelitian yang terkumpul adalah 211,3 poin. Nah, sekarang kita hitung proporsinya. 211,3 dibagi total kebutuhan 450, hasilnya adalah 46,95%. Dan ini dia hasilnya, 46,95%. Angka ini lebih tinggi dari syarat minimal yang tadi, yaitu 45%. Artinya apa? Artinya syarat proporsi penelitian untuk dosen ini terpenuhi. Selamat! Baik, kita sudah bedah semuanya ya, dari konsep dasarnya, target perjenjangnya, sampai ke simulasi perhitungannya. Sekarang, yuk kita rangkum poin-poin paling penting sebagai bekal Anda untuk menyusun strategi ke depan. Cukup ingat 4 hal ini. 1. Ketahui target proporsi Anda, apakah 35, 40, atau 45%. 2. Pahami peta nilai atau menu publikasi tadi, mana yang poinnya paling besar. 3. Saat berkolaborasi, rencanakan strategi peran penulis biar poinnya maksimal. Dan terakhir, yang paling penting, jangan tunggu sampai akhir. Hitung progres Anda secara berkala. Anda harus jadi manajer untuk karir Anda sendiri. Pada akhirnya, aturan ini bukan cuma soal birokrasi. Ini adalah sebuah undangan agar kita semua menjadi lebih strategis dalam karir riset kita. Jadi, pertanyaan refleksi untuk kita semua adalah, dengan semua informasi ini, bagaimana Anda akan menyusun strategi riset Anda ke depan? Terima kasih sudah menyimak.